Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, saya cintai. Pada hari ini kita memulai kuliah perdana pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dan anak-anakku sekalian sudah berada pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Program studi ini sangatlah memberikan masa depan yang baik sama dengan program-program studi lainnya yang ada di IAIN Parepare. Baik, pada pertemuan perdana ini kita akan melakukan kontrak kuliah dalam rangka untuk mengantarkan kita nanti di dalam perkuliahan selanjutnya. Jadi mata kuliah kita ini tadi adalah pengantar ilmu komunikasi. Yang perlu kita pahami bahwa kontrak kuliah itu adalah sebuah tata aturan. Dia adalah sebuah regulasi di dalam perkuliahan yang akan mengatur strategi dan model yang akan kita kembangkan di dalam perkuliahan ini, dan ini bermanfaat selama berlangsungnya proses perkuliahan. Identitas mata kuliah kita ini semua berada pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam yang disingkat dengan KPI. Kemudian mata kuliah kita pada saat ini adalah pengantar ilmu komunikasi sebanyak 2 SKS, 2 satuan kredit semester. Kemudian perkuliahan kita ini akan berlangsung pada hari Senin pada pukul 13.30 sampai dengan 14.40. Tempat pertemuan yang ada di dalam jadwal yaitu berada di Dakom 1. Kemudian pengajar itu saya sendiri, Ahmad S. Rustan, dan bersama Ibu Nur Haki. Dan seperti anak-anakku lihat bahwa di sini ada alamat, ada nomor HP saya, ada nomor email. Mungkin satu saat anak-anakku ingin menghubungi atau ada pengiriman file-file yang berupa tugas yang diberikan kepada anak-anakku sekalian. Strategi perkuliahan kita akan laksanakan secara daring, dan mungkin juga sekali-sekali ketika situasi sudah memungkinkan kita akan laksanakan secara offline. Kemudian di dalam kegiatan perkuliahan kita baik secara daring atau offline, kita akan mengembangkan metode ceramah atau klasikal, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada anak-anakku sekalian. Kemudian juga kita akan melakukan assignment ataupun belajar mandiri. Kemudian kita juga akan lakukan variasi speaking, atau dengan kata lain kita lakukan diskusi, dan ada juga presentasi dari anak-anakku sekalian. Kemudian komponen penilaian kita. Jadi di sini ada 5 komponen. Yang pertama adalah partisipasi kuliah, itu bobotnya sebesar 10%. Kemudian ada tugas-tugas juga, ini bobotnya lebih besar karena di sini saya tetapkan 30%. Kenapa? Karena tugas-tugas itu adalah pelaksanaan kegiatan perkuliahan mandiri yang dilakukan oleh anak-anakku, dan kita akan tahu bagaimana hasil belajar mandiri itu, sehingga tugas-tugas ini kita besarkan persentasenya, yaitu sebanyak 30%. Kemudian ujian tengah semester itu bobotnya 20%, ujian akhir semester itu 20%, kemudian kehadiran juga 20%. Sehingga anak-anakku sekalian ketika mengikuti kuliah ini dan semua tugas-tugas yang diberikan itu dikerjakan dengan baik dan benar, maka anak-anakku sudah mendapat nilai bobotnya itu sebesar 30%. Kemudian ada aturan perkuliahan. Kita akan masuk perkuliahan ini baik secara daring maupun offline
itu 75% ya dari banyaknya pertemuan yang kita lakukan dalam perkuliahan ini. Inilah sebagai satu persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester nantinya. Kemudian apabila dalam ujian terjadi kecurangan, ada kerjasama, ada nyontek, ya, jika kita harus ujian close book, maka kita akan berikan nilai 0, ya, tidak kita berikan nilai sama sekali karena terjadi kecurangan itu. Kemudian komponen penilaian itu ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, tugas-tugas, partisipasi kuliah, ya. Maksudnya partisipasi kuliah ketika keaktifan anak-anakku dalam kuliah itu memperlihatkan semangat dalam perkuliahan, kemudian selalu mengajukan pertanyaan, ya. Nah, ini adalah salah satu komponen dari partisipasi kuliah. Kemudian ada juga persentase. Kita akan meminta nanti apakah per kelompok atau per individu untuk mempresentasekan, ya, ada judul-judul nanti yang akan kita bagikan di dalam perkuliahan ini nantinya. Kemudian setiap peserta itu harus mengerjakan tugas itu seperti membuat makalah sesuai dengan topik yang telah diberikan. Kemudian juga tugas presentase, ya. Kemudian yang ketiga, tugas yang telah dipresentasekan itu selanjutnya direvisi dan dikumpulkan dalam bentuk soft file. Jadi tidak usah dalam bentuk print out, cukup dalam bentuk soft file. Kemudian penilaian akhir kita akan menggunakan model PAP, ya, penilaian acuan patokan, ya. Kemudian sehingga ini jika nilai yang anak-anakku dapatkan lebih besar dari 79, kemudian akan mendapat nilai B jika nilainya itu antara 69 sampai dengan 79. Kemudian nilai C ketika dia berada lebih besar dari 59 sampai dengan 69. Kemudian dapat nilai D jika nilainya itu 49 sampai dengan 59, dan gagal atau error ketika nilai yang diperoleh hanya kurang dari 49. Sebelum nilai nanti akhir kita validasi, ini akan disampaikan, akan diumumkan terlebih dahulu kepada semua mahasiswa. Kemudian juga nanti akan ada perbaikan-perbaikan nilai ketika anakku mendapat nilai 2 atau nilai C. Sehingga nilai yang dapat diperbaiki itu adalah maksimal nilai 2 atau C. Ya, dapat diperbaiki dalam waktu sehari setelah nilai itu diumumkan. Jadi dia belum divalidasi pada sistem, tapi akan diumumkan. Nanti kita akan umumkan mungkin melalui grup-grup WhatsApp atau melalui Edlink, ini juga bisa dilihat beberapa pengumuman. Kemudian ujian susulan hanya diberikan jika ada alasan yang jelas dan bisa diterima dalam waktu sehari setelah nilai diumumkan. Jadi ada alibi, ada alasan yang masuk di akal untuk diberikan fasilitas atau kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk melakukan ujian susulan atau ujian perbaikan. Kemudian kita juga membutuhkan etika pembelajaran, baik itu secara offline ataupun kita melakukan secara online atau daring. Jadi mahasiswa harus berpakaian rapi, tidak menggunakan kaos oblong, dan harus memakai sepatu sekalipun anak-anakku berada di rumah. Suatu saat boleh jadi kita minta semua angkat kakinya, ya, sehingga bisa kita lihat apakah mereka menggunakan sepatu seperti, ya, layaknya seorang mahasiswa untuk pergi kuliah. Kemudian mahasiswa tidak boleh memakai celana jeans. Suatu saat kita bisa lihat, kita bisa pantau celana yang digunakan, kemudian baju ataupun celana ketat, ya, atau dia menggunakan rok tergantung, ya, itu juga tidak bisa. Kemudian pelaksanaan kegiatan ini harus sesuai dengan kode etik. Kemudian mahasiswa tidak bisa mengikuti, ya, ujian kompetensi, ya, harus izin sebelum pelaksanaan ujian kompetensi. Maksudnya mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian kompetensi,
ya, karena ada halangan-halangan, ya, kalau ada halangan-halangan itu harus izin sebelum pelaksanaan ujian kompetensi itu. Jadi ada penyampaian sebelum ujian. Kemudian keterlambatan kuliah maksimal 15 menit setelah kuliah dimulai, ya. Setelah itu kita akan menolak, ya, mahasiswa yang mau masuk setelah 15 menit itu. Selama kuliah HP harus dimatikan ataupun disilentkan, ya, ketika kita melakukan perkuliahan secara offline. Tapi kalau kita kuliah online, maka mungkin anak-anakku ada yang mengikuti dari HP, ini tentu tidak bisa dimatikan. Yang saya maksud di sini harus dimatikan atau di silent itu ketika kita melaksanakan perkuliahan secara offline. Kemudian tidak diperkenankan untuk melakukan SMS atau mengirim berita atau menelpon selama perkuliahan kecuali sangat penting, dan itu dilakukan jangan di depan perkuliahan kita. Jangan ketika kita online, jangan dilakukan di situ. Seandainya anak-anakku memiliki HP yang lain. Jadi apa yang tampak dalam kuliah online itu adalah keseriusan dari para mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan ini. Kemudian senantiasa menjaga kesopanan dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun, ya, via media sosial lainnya atau ketika menggunakan telepon secara langsung. Kemudian ini yang paling penting, bahwa hanya peserta terdaftar yang aktif, ya, dengan yang aktif itu mengikuti perkuliahan 75% yang berhak mengikuti ujian akhir semester atau ujian perbaikan ataupun ujian kompetensi. Kemudian pelaksanaan ujian perbaikan dilakukan sehari setelah pelaksanaan ujian akhir semester dan berakhir sehari setelah nilai diumumkan oleh dosen dan mengacu kepada jadwal perkuliahan. Seperti jadwal perkuliahan kita ini pada hari Senin, maka ujian-ujian juga, ujian akhir semester nanti kita akan lakukan juga dengan waktu dan jam yang sama. Nah, itu saja mungkin yang menjadi tata aturan yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya saya ingin perlihatkan kepada anak-anakku sekalian tentang materi-materi perkuliahan kita, ya. Ya. Jadi ini adalah outline dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, sama dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi program studi komunikasi penyiaran Islam semester 1, dosennya itu adalah saya sendiri, dan mohon maaf ini lupa ditulis, saya didampingi atau bersama Ibu Nur Haki. Kemudian deskripsi mata kuliah seperti yang ada ini, saya pikir mungkin anak-anakku bisa baca nanti, ya, bisa baca dengan sebaik-baiknya, kemudian dan dipahami. Kemudian kompetensi mata kuliah, ya, capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa mampu memahami, menganalisis bagaimana, untuk apa, dan mengapa manusia melakukan kegiatan komunikasi. Mahasiswa memahami urgensi ilmu komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kemudian strategi perkuliahan ini juga sudah ada juga tadi kita sampaikan. Nah, ini karena kita nanti akan ada kuliah daring, maka perkuliahan ini dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Edlink, ya. Jadi kita menggunakan aplikasi Edlink. Nah, kemudian ini yang paling terpenting, ya, tentang materi perkuliahan, ya. Di pertemuan pertama kita saat ini adalah kontrak kuliah, kita isi dengan tata tertib, kemudian mapping materi perkuliahan. Nanti materi selanjutnya itu tentang urgensi komunikasi bagi kehidupan manusia. Ini ada beberapa sub pokok bahasan yang akan dibahas pada materi ini, seperti potensi komunikasi manusia, komunikasi sebagai sebuah keterampilan, komunikasi sebagai ilmu pengetahuan, dan komunikasi dan penelitian, ya. Kemudian nanti akan juga kita pelajari tentang sejarah ilmu komunikasi dengan ada beberapa sub pokok bahasan, ya. Sub pokok bahasannya silakan dilihat pada kolom 3, ya.
Kolom 3 kemudian ada definisi komunikasi menurut beberapa pakar ya, beberapa pakar ataupun dari dosen sendiri ya, tentang apa sih sebenarnya definisi ilmu komunikasi supaya anak-anakku bisa membedakan antara kegiatan komunikasi dengan bicara-bicara biasa atau kegiatan kegiatan kita di dalam rumah tangga ketika berbicara dengan orang tua. Nah, ini kita akan bedakan nanti sebenarnya apa perbedaannya dengan komunikasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya akan ada tentang elemen-elemen komunikasi ya, artinya sub-sub sistem ya atau komponen-komponen yang akan terlibat dalam sebuah kegiatan komunikasi. Juga ada tentang model ya, tentang model-model komunikasi ya dari beberapa orang pakar yang sudah kita susun dengan baik dan sangat layak untuk disampaikan kepada anak-anakku sekalian tentang model komunikasi ini. Begitu juga pada materi selanjutnya ada bentuk-bentuk dan tujuan komunikasi itu sendiri. Nah, sesudah pertemuan materi ini selesai ya, maka selanjutnya kita akan lakukan ujian tengah semester dalam rangka untuk mengetahui seberapa besar kemampuan atau seberapa besar daya serap yang telah dicapai oleh anak-anakku sekalian dari beberapa pertemuan sebelumnya. Itu kita akan uji dalam ujian tengah semester atau disingkat dengan UTS. Kemudian setelah kita UTS, maka pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang proses dan fungsi komunikasi ya. Kemudian selanjutnya juga kita akan melihat kalau anak-anakku biasa mendengarkan tentang pesan itu ya. Jadi ada pesan verbal, itu nanti kita akan bicarakan. Juga tentang pesan non verbal, ini juga kita akan diskusikan di dalam ruang kelas kita nanti, baik secara offline ataupun online. Kemudian materi selanjutnya tentang penerimaan informasi, kemudian di situ juga ada tentang hambatan ya, gangguan dan rintangan komunikasi. Jadi ada beberapa di sini dalam subpokok bahasan seperti ada hambatan semantik, hambatan psikologis, hambatan kerangka pikir, hambatan budaya, rintangan fisik, rintangan lingkungan. Ini kita akan pelajari ini nanti dalam perjalanan perkuliahan kita. Kemudian pada pertemuan selanjutnya nanti kita juga akan membahas tentang tanda ya, tanda, simbol dan makna ya. Ini adalah materi kita yang terakhir nanti yang akan kita terima di dalam perkuliahan kita pada hari-hari selanjutnya. Setelah itu nanti kita akan akhiri dengan sebuah ujian atau tes ya, tes yaitu ujian akhir semester, dan nilai ujian akhir semester lah ini yang akan menjadi nilai final kita ya, atau nilai yang akan kita dapatkan dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Demikian mungkin di dalam pertemuan perdana kita ini dalam membicarakan tentang kontrak kuliah dan materi-materi perkuliahan. Semoga ini bermanfaat. Saya harap anak-anakku membaca dengan baik ini supaya anak-anakku sudah punya pemahaman sebelum kita memasuki satu topik bahasan dalam perkuliahan. Itu sudah ada bayangan-bayangan kira-kira apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita diskusikan. Dan harapan saya jangan hanya anak-anakku menunggu apa yang kami berikan, apa istilahnya, anak-anakku jangan hanya mau disuap ya, jangan hanya mau disuap tetapi juga mencari. Jadi paling bagus kalau anak-anakku sudah punya bahan-bahan juga ya, sudah punya bahan-bahan untuk kita diskusikan, sehingga kita akan memperkaya nanti dalam pertemuan-pertemuan karena anak-anakku sudah punya beberapa materi yang mungkin atau bahan ya tentang pokok-pokok bahasan yang akan kita
bicarakan dalam pertemuan-pertemuan itu nantinya. Dan itu saya pikir itu adalah perkuliahan yang efektif ketika anak-anakku membawa bukan dengan kepala kosong, tapi membawa beberapa materi yang berhubungan dengan topik bahasan kita pada hari itu. Dan itulah harapan saya, dan tolong materi-materi kuliah ini benar-benar dibaca, ya, dipahami terlebih dahulu sebelum kita mengikuti perkuliahan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan perhatikan protokol kesehatan. Selamat belajar, sukses selalu buat anak-anakku sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.